Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jurnal yang berjudul Strategi Bisnis Kewirausahaan Sosial ABC periode 2021-2023. Materi presentasi yang akan kami bahas, yang pertama, latar belakang dan tujuan, yang kedua, metodologi, yang ketiga, temuan dan analisis, yang keempat, strategi bisnis atau TWOS metrik, yang kelima, strategi implementasi, yaitu strategi bangun, yang keenam, kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang dan tujuan. ABC adalah kewirausahaan sosial yang mendampingi anak-anak panti asuhan belajar bisnis dan menghubungkan produk mereka ke pasar. Target utama ABC adalah meluncurkan platform marketplace sendiri pada tahun 2023. Untuk mencapainya, ABC menyusun strategi bisnis dan strategi fungsional berbasis analisis lingkungan eksternal dan internal. Latar belakang pendirian ABC juga didasarkan pada rendahnya tingkat pendidikan formal dan keterampilan kerja anak-anak panti, terbatasnya akses anak panti terhadap sumber penghasilan mandiri, dan juga kurangnya jembatan antara produk yang dibuat anak panti dan pasar komersial. ABC juga berusaha menjawab tantangan tersebut melalui model sosial bisnis, seperti mendampingi anak panti memproduksi barang, yaitu kerajinan, makanan, dan lain-lain, dan memfasilitasi penjualan melalui marketplace sosial. Selanjutnya, metodologi. Metodologi penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode kualitatif berbasis analisis konten atau kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu diambil dari observasi lapangan, survei daring, dan studi literatur. Lalu, alat analisis yang digunakan. Yang pertama, alat analisis eksternal meliputi Pestel, 5 kekuatan Porter, Customer Decision Making Process, dan analisis kompetitor. Lalu ada alat analisis internal meliputi McKinsey 7S dan stakeholder analysis. Lalu yang ketiga ada alat analisis strategis yang diukur menggunakan SWOT dan TWOS metrik. Dan yang ketiga ada temuan dan analisis, yaitu ada analisis lingkungan eksternal. Yang pertama ada Pestel, yaitu meliputi politik dan hukum, yang dimana pemerintah mendorong digitalisasi UMKM dan inklusi sosial. Yang selanjutnya ada ekonomi, yang dimana meningkatnya aktivitas belanja online dan konsumerisme sosial. Dan yang selanjutnya ada sosial, yaitu masyarakat semakin peduli terhadap produk berkonsep amal. Dan yang selanjutnya ada teknologi, yaitu tingginya pertumbuhan platform marketplace digital. Dan yang selanjutnya ada lingkungan, yaitu konsumen peduli kemasan ramah lingkungan. Dan yang terakhir ada legalitas, yaitu produk sosial tetap harus memenuhi standar hukum. Yang kedua ada Porter's 5 Forces atau 5 kekuatan Porter, yang dimana ada persaingan tinggi di pasar digital meliputi Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Dan juga ada daya tawar konsumen tinggi karena banyak pilihan. Dan selanjutnya ada produk pengganti mudah muncul. Dan yang terakhir ada ancaman dari pemain besar dan pendatang baru. Dan yang ketiga ada profil konsumen, yaitu ada dominan wanita usia 25 tahun sampai 35 tahun. Dan juga ada tingkat kepedulian sosial tinggi, ada aktif di media sosial dan juga suka berbelanja online dan mudah terinspirasi cerita sosial. Dan yang terakhir ada analisis pesaing atau competitor profile matrix, yaitu ada sektor sejenis yang dimana sedekah jualan, platform donasi sosial, dan brand sosial lain. Dan juga ada kelebihan pesaing, yang dimana ada sistem logistik, jangkauan luas, dan teknologi mumpuni. Dan yang selanjutnya ada kelemahan pesaing, yaitu yang dimana tidak fokus pada anak panti. Selanjutnya ada analisis lingkungan internal yang menggunakan pendekatan McKinsey 7S, yaitu yang pertama ada strategi yang dimana menghubungkan anak panti, produk, dan pasar. Dan yang kedua ada struktur, yaitu ABC memiliki peran ganda sebagai pelatih dan penghubung pasar. Dan yang ketiga ada sistem, yaitu yang dimana belum tertata dengan rapi atau manajemen keuangan operasional SDM. Yang keempat ada style, gaya kepemimpinan kolaboratif dan partisipatif. Selanjutnya yang kelima, staff, artinya tim yang kecil dan masih volunteer based. Yang keenam ada skill, keahlian dalam mentoring sosial dan relasi komunitas. Yang terakhir ada shared values, artinya berbagi dan bertumbuh bersama.
Selanjutnya ada stakeholder utama, yaitu ada anak-anak panti asuhannya sebagai produsen utama. Selanjutnya ada pendiri dan tim ABC. Yang ketiga ada pelanggan atau end user. Yang keempat ada donatur dan investor sosialnya. Yang terakhir ada mitra. Di antaranya ada UMKM, marketplace, dan lembaga pelatihan. Selanjutnya ada matrik SWOT dan TOWS. Yang pertama ada strength. Untuk strength sendiri ada nilai sosial kuat, narasi inspiratif, dan kolaborasi lintas sektor. Yang kedua ada weakness, yaitu sistem internal belum stabil, minim promosi dan branding. Juga tidak ada platformnya sendiri atau belum mandiri. Yang ketiga ada opportunities, yaitu minat masyarakat terhadap belanja berbasis donasi, dukungan digitalisasi dari pemerintah, dan terakhir ada tren green economy. Selanjutnya ada threat, yaitu kompetisi ketat dari marketplace yang besar, tuntutan legalitas dan kualitas produk, dan ketergantungan pada relawan. Selanjutnya ada strategi bisnis yang dipakai yaitu TWOS Matrix. Yang pertama ada strategi SO yaitu Strength dan Opportunity. Yang mana itu bangun marketplace sosial berbasis kisah inspiratif anak panti. Yang kedua ada strategi ST atau Strength dan Threat, yaitu bangun sistem kualitas dan kolaborasi logistik. Yang ketiga ada strategi WO atau Weakness dan Opportunity, yaitu susun kurikulum dan sistem marketplace yang ramah pengguna. Yang terakhir ada strategi WT, yaitu Weakness dan Threats, yaitu cari pendanaan eksternal dan perkuat nilai transparansi. Nah, selanjutnya itu ada strategi implementasi. Strategi bangun periode 2021 sampai dengan 2023. Nah, yang pertama ada fase fondasi 2021. Tujuannya itu adalah untuk membentuk dasar organisasi dan konsep marketplace. Kegiatannya itu ada menyusun kurikulum, pelatihan kewirausahaan, menentukan model bisnis dan struktur organisasi, riset pasar, dan user experience. Yang kedua ada fase bimbing 2022. Tujuannya itu untuk menyusun sistem dan membangun ekosistem. Kegiatannya membangun sistem sumber daya manusia, keuangan, dan pelatihan. Yang kedua itu ada pengembangan branding. Nah, yang terakhir itu ada membangun komunitas pelanggan, mitra, dan investor sosial. Yang ketiga ada fase ATAP 2023. Tujuannya itu untuk meluncurkan marketplace dan mengintegrasikan seluruh stakeholder. Kegiatannya itu ada soft launching marketplace berbasis cerita sosial, kampanye digital, belanja sambil beramal, monitoring dan evaluasi dampak sosial dan bisnis. Yang terakhir ada kesimpulan. ABC dirancang sebagai kewirausahaan sosial berkelanjutan yang membantu anak panti asuhan mandiri secara ekonomi. Strategi yang digunakan bersifat bertahap, terstruktur, dan fokus pada nilai sosial. Dengan strategi bangun, ABC diharapkan mampu menjadi model sosial enterprise yang inspiratif dan juga berdampak luas. Yang pastinya tujuan akhirnya itu adalah kemandirian finansial anak-anak panti asuhan melalui pelatihan bisnis dan akses pasar digital. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.